Kali ini kami membahas suatu masalah yang sangat lama menjadi pembicaraan di forum debat antar agama, yaitu alasan Yesus Kristus disebut sebagai anak tunggal Allah. Tapi sebelum kita lanjut, kalian bisa klik subscribe dan like jika kalian menyukai pembahasan seputar iman Kristen ini. Oke, langsung saja kita bahas masalah anak tunggal Allah ini. Ada kesalahpahaman yang sangat wajar terjadi seputar istilah anak tunggal Allah ini. Banyak orang yang berpikiran bahwa itu berarti Allah kawin dengan Maria sehingga Maria menjadi hamil dan melahirkan Yesus Kristus. Kami mengatakan ini kesalahpahaman yang wajar terjadi karena kita sudah sangat terbiasa mendengar cerita Hercules di mana Zeus turun dan kawin dengan Alkmene sehingga lahirlah Hercules. Jadi di satu sisi pemahaman ini terasa wajar, tapi di sisi lain juga terasa naif. Kisah di dalam Alkitab bukanlah kisah mitologi Yunani. Jadi seharusnya pemahaman anak tunggal Allah ini dibahas menurut ayat-ayat Alkitab. Di dalam Alkitab ada banyak sekali istilah anak-anak Allah, dan itu membuat banyak orang beranggapan bahwa Yesus bukanlah anak tunggal Allah. Jadi yang paling pertama akan kita bahas adalah alasan seseorang disebut sebagai anak Allah. Semua orang Kristen yang taat dan percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah. Kenapa seperti itu? Perhatikan ayat berikut ini. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kita bisa melihat bahwa kita menjadi anak Allah bukan karena orang tua kita kawin dengan Allah, tetapi karena kita menerima Roh Kudus-Nya yang keluar langsung dari Allah. Banyak orang yang bingung kenapa bisa setiap orang yang menerima Roh Allah disebut sebagai anak Allah. Ada tafsir yang menyatakan seperti ini. Seorang anak disebut sebagai anak dari ayahnya karena dia bertumbuh dari benih ayahnya yang membuai sel telur ibunya. Demikian sehingga anak itu mewarisi penampilan fisik dari ayah dan ibunya. Jadi beberapa penafsir melihat Roh Kudus sebagai benih yang ditaruh Allah di dalam diri kita. Demikian sehingga benih itu bisa menghasilkan buah yang di Kristen disebut sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian sehingga semakin seseorang memberi dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka akan semakin banyak buah yang dihasilkannya. Hal inilah yang akan membentuk orang tersebut menjadi semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambar wujud Allah, yang menurut dirinya lah manusia diciptakan di Taman Eden. Jika ini terjadi, maka rencana pemulihan Allah atas manusia bisa terlaksana. Kita kembali serupa dengan anak tunggalnya yang adalah gambar wujud dari dirinya. Sekarang muncul pertanyaan. Betul sekali, anak adalah hasil dari benih orang tuanya. Tapi bukankah anak dan ayahnya adalah dua orang yang berbeda? Kenapa Yesus Kristus tetap dianggap satu dengan Bapaknya? Ketidakpahaman ini muncul karena banyak orang selalu menilai Allah seperti dia menilai manusia. Menurutnya, saat seorang pria mengeluarkan benihnya, maka manusia tersebut terpisah dari benihnya. Jadi apakah kondisi ini juga mau diterapkan kepada Allah? Kita tidak bisa menilai Allah seperti itu. Allah itu adalah roh alias hakikat non-materi yang tidak terlihat, teraba, dan terasa oleh kita. Rohnya ini tidak terbatas dan dia memenuhi langit dan bumi. Pada saat anak tunggalnya dinyatakan, rohnya hanya keluar dari kondisi non-materi tadi dan berdiam di dalam rupa yang bisa terlihat oleh kita sebagaimana Adam, Abraham, Yakub, Musa, dan masih banyak lagi tokoh di dalam Alkitab yang pernah bertemu dengan Allah. Walaupun demikian, tetap saja gambar wujudnya itu berada dalam keseluruhan eksistensi roh Allah yang memenuhi langit dan bumi, tidak pernah terpisahkan. Hanya karena Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak tunggal Allah, bukan berarti dia adalah Allah yang muncul belakangan. Mika menuliskan di dalam nubuatannya bahwa Yesus Kristus sudah ada sejak kekekalan. Mika pasal 5 ayat yang pertama berbunyi demikian.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kata sejak dahulu kala di atas ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai olam, yang juga berarti kekekalan. Demikian sehingga anak tunggal Allah sudah sejak semula ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudusnya. Sebutan Bapa dan Anak ini lebih merupakan majas metafora untuk membantu manusia memahami hal-hal ilahi yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Sama seperti Kristus menggambarkan hubungannya dengan gereja atau jemaatnya sebagai hubungan kasih antara suami dan istri atau antara mempelai pria dan wanita. Ini juga adalah ilustrasi tentang relasi yang berada pada tatanan roh. Kalau memakai pola pikir naif di atas, maka akan ada yang berpikir bahwa nanti akan ada malam pertama atau seks biologis di sorga. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang akan hidup seperti malaikat dan tidak ada kawin-kawinan segala. Anda akan selalu gagal memahami semua hubungan ini jika selalu mengukur Allah yang adalah roh memakai patokan-patokan tubuh daging dan budaya manusia yang Anda ketahui. Pertanyaan berikut adalah, karena manusia juga mendapat Roh Kudus Allah, apakah itu berarti manusia menjadi setara dengan Yesus Kristus? Tentu saja tidak. Di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya ke-18, Tuhan Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri, atau dalam bahasa Yunani dituliskan sebagai Patera Idion. Ini menggambarkan hubungan yang private atau kepemilikan pribadi yang membuat orang-orang lain berada di luar hubungan itu. Kita bisa melihat bagaimana marahnya orang-orang Israel yang mendengar itu. Lalu Yohanes mengatakan bahwa orang-orang itu marah karena itu sama saja Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi mereka yang menolak ayat ini mengatakan semua orang Israel itu salah paham dan Yohanes juga salah memahami perkataan Yesus itu. Bagaimana bisa orang-orang yang menolak ayat ini berkata seolah-olah mereka lebih paham perkataan Yesus dibandingkan orang-orang yang memakai bahasa yang sama dengan Yesus? Mereka bahkan tidak paham bahasa Ibrani atau Aramaik. Jika demikian, apakah Allah bukan Patera Idion bagi orang-orang Kristen? Relasi orang Kristen dengan Allah adalah benar dalam hubungan Bapa dan Anak, tetapi hubungan ini adalah hubungan yang bisa dianggap sebagai pengangkatan status atau bisa disebut sebagai adopsi. Ini tertulis jelas dalam Alkitab King James Roma pasal 8 ayatnya ke-15 yang berbunyi demikian. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Dalam bahasa aslinya, ini disebut huiothesias, dalam arti jadi anak menurut hukum atau adopsi. Jadi jelas ada perbedaan status antara anak-anak Allah dengan anak tunggal Allah. Namun kemurahan Allah saja sehingga setiap orang percaya akan dipandang sebagai saudara dan Yesus Kristus menempati posisi sebagai yang sulung di antara semua. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa roh Yesus adalah roh Allah sendiri, berbeda dengan kita yang diadopsi di mana roh Allah adalah penolong bagi roh kita. Oleh karena roh Yesus adalah roh Allah sendiri, maka bait atau tubuh Yesus jelas tidak dapat berbuat atau berkehendak di luar apa yang diinginkan Bapa, karena roh yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh tubuh. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus Kristus berbeda dari manusia biasa. Ia tidak bisa berkehendak di luar kehendak Bapa, sedangkan kita bisa. Perbedaan lainnya adalah Roh Allah yang berdiam di dalam orang percaya bertujuan untuk memulihkan karakter ilahi dalam diri orang percaya. Inilah yang tadi kita sebut sebagai buah roh. Sedangkan Roh Allah yang berdiam di dalam Yesus Kristus bertujuan untuk menjadi representasi dari seluruh kekuasaan Allah. Jadi setelah menyelesaikan proses penebusan, Tuhan Yesus kembali kepada posisinya yang semula. Dia memperoleh kembali segala kuasa di sorga dan di bumi yang diberikan oleh Bapa.
Matius pasal 24 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tentu orang-orang yang menyangkali dia akan berfokus pada kata diberikan saja. Lalu mereka beretorika bahwa jika diberikan, maka ada yang memberikan. Yang diberikan pasti bukan yang memberikan. Ini adalah bentuk kegagalan memahami Tritunggal. Jadi silahkan mengunjungi video Tritunggal yang linknya kami sediakan di dalam deskripsi video ini. Jika Anda sudah memahami konsep Tritunggal, maka Anda akan memahami bahwa Roh Allah yang bekerja di dalam tubuh Yesus adalah bagian dari Roh Allah yang tidak terbatas yang memenuhi langit dan bumi. Karena roh yang ada padanya keluar langsung dari dalam Bapa. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-42a berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Jadi pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadanya itu adalah bentuk legitimasi bahwa Allah hanya akan menyatakan segala kuasanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Jadi segala kuasa rohnya hanya akan dinyatakan melalui rohnya yang berdiam di dalam Kristus. Jadi tidak selamanya yang memberi itu adalah pribadi yang berbeda dari yang diberi. Terkadang tangan kiri kalian memberi sesuatu ke tangan kanan kalian. Bukan berarti tangan kiri kalian adalah pribadi yang berbeda dengan tangan kanan kalian. Demikianlah sehingga Yesus Kristus disebut sebagai anak tunggal Allah. Karena roh yang berdiam padanya keluar langsung dari Allah dan menjadi representasi tunggal dari semua sifat, kehendak, dan kuasa Allah. Dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Demikian sehingga Yesus Kristus menyandang nama Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Jadi Anda harus memahami ada banyak bahasa metafora di dalam Alkitab. Benih, mempelai, anak, bapa, dan lain sebagainya adalah kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kata-kata ini dipilih berdasarkan persamaan-persamaan yang dimiliki oleh kata-kata tersebut dengan situasi yang hendak dijelaskan. Tentu tidak semuanya sama. Jika kita selalu lahir belakangan dari ayah kita, maka Tuhan Yesus sudah ada sejak semula bersama Bapanya, karena Dia juga adalah yang pertama. Selain itu, kita juga bisa bertentangan dengan ayah kita, karena kita adalah dua orang yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus selalu mempunyai kehendak yang sama dengan Bapanya, karena mereka selalu satu pribadi yang sama. Majas metafora atau bahasa perlambang itu tidak harus sama 100%. Misalnya dikatakan, ada banyak koruptor di gedung DPR. Mereka adalah tikus-tikus berdasi yang memakan uang rakyat. Ini adalah bahasa perlambang. Jadi jangan tanya, ada ekornya enggak? Atau mereka mencicit enggak? Kalau tidak berekor dan tidak mencicit, berarti mereka bukan tikus dong. Bahasa perlambang ini digunakan hanya untuk memudahkan kita untuk memahami beberapa hal. Tidak mungkin menggambarkan hubungan Yesus dan Bapanya secara 100%, karena Allah adalah sesuatu yang begitu besar. Akan selalu ada hal-hal yang tidak terjelaskan untuk kita. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Anda memahami istilah anak tunggal Allah ini.